Sebagai salah satu publik figur yang selalu disorot, pejabat negara biasanya identik dengan penampilan mahal, menjaga wibawa, dan membawa asisten atau pengawal jika kemana-mana. Begitu juga dengan perkataan dan tingkah laku mereka yang biasanya sudah ditata sedemikian rupa. Namun ternyata ada beberapa pejabat Indonesia yang berani berpenampilan nyentrik, baik dari sisi penampilan, sikap, maupun perkataan. Walau mereka tampak berbeda dengan pejabat kebanyakan, tetapi para pejabat negara berikut ini tetap menunjukkan kinerja yang bagus dan berprestasi. Berikut 7 pejabat negara yang nyentrik versi On The Spot. Salah satu pejabat yang sekarang ramai dibicarakan adalah Susi Pujiastuti. Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Jokowi ini bukan saja nyentrik karena penampilannya, tetapi juga sikapnya yang cuek tak seperti kebanyakan pejabat. Ia mendadak menjadi bahan pembicaraan karena masalah jenjang pendidikan Susi Pujiastuti yang hanya sampai lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Wanita yang usianya hampir setengah abad itu dinilai sebagian orang tidak pantas memimpin sebuah kementerian yang nantinya membawahi pejabat-pejabat yang pendidikannya di atas sarjana. Tidak hanya latar belakang pendidikannya yang dipermasalahkan, tubuhnya yang bertato dan kehidupan rumah tangganya yang pernah gagal 2 kali juga menjadi kontroversi. Namun sepertinya sang menteri sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Ibu 3 orang anak itu tetap tidak merubah penampilannya dan tetap fokus pada program kerjanya. Seminggu setelah menjabat, pemilik perusahaan penerbangan Susi Air ini langsung merubah jam kerja pegawai kementerian yang dipimpinnya dari jam 8 pagi menjadi jam 7 pagi. Ia juga berencana menyelesaikan masalah nelayan pesisir, mengikat para pencuri ikan, menerapkan metode penangkapan ikan yang benar dan tidak merusak ekosistem laut, hingga membuka akses pasar lobster di Aceh. Pengalamannya selama puluhan tahun di laut membuat Susi Pujiastuti sangat mengerti masalah perikanan dan kelautan Indonesia. Presiden nyentrik pertama kali ditujukan pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sebut Gus Dur. Tindakan dan perkataannya sering menuai kontroversi dari berbagai pihak. Walau sesungguhnya apa yang dikatakan Presiden keempat Indonesia itu adalah hal yang benar. Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika Gus Dur keluar dari istana untuk menyapa para pendukungnya dengan mengenakan pakaian tidur dan celana pendek. Sungguh hal yang tidak pernah dilakukan Presiden Indonesia sebelumnya, atau bahkan sangat jarang dilakukan presiden manapun di dunia. Padahal ketika itu banyak yang mendesak agar presiden yang terkenal dengan kalimatnya "gitu aja kok repot, sebaiknya mundur". Tapi bagi Gus Dur, menyapa dengan penampilan seperti itu menunjukkan bahwa istana presiden adalah istana rakyat. Gus Dur juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan nyeleneh, terutama untuk menangkis atau menyerang kalangan legislatif yang berseberangan dengan pendapatnya. Ia pernah mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak dan berisi orang yang gak karu-karuan. Dan satu hal yang luar biasa yang Gus Dur pernah lakukan adalah memberlakukan Imlek sebagai hari libur. Ia juga berani tinggal di Istana Merdeka, tempat yang sebelumnya tidak pernah ditinggali Presiden Soeharto atau B.J. Habibie karena terkenal berhantu. Pejabat nyentrik lainnya adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini awalnya dikenal karena rumahnya yang sebagian besar terbuat dari botol. Rumah nyentrik ini memang dirancang khusus oleh pemiliknya untuk memanfaatkan botol-botol bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Uniknya, wali kota yang setiap harinya bersepeda ke kantor ini mewajibkan seluruh dinas harus memiliki Twitter untuk menampung aspirasi dan memudahkan koordinasi juga komunikasi. Menariknya, setiap minggu, Ridwan Kamil dan istri akan datang ke warga yang miskin untuk bersilaturahmi dan makan bersama. Beberapa waktu lalu, wali kota yang mendenda warganya sebesar 1 juta rupiah jika belanja ke pedagang kaki lima itu menuai kontroversi karena bertelanjang dada.
Ridwan Kamil ikut bertelanjang dada bersama ribuan supporter Persib Bandung saat mendukung tim sepak bola kesayangan mereka melawan Arema Kronos pada laga semifinal Indonesia Super League di Stadion Jakabaring, Palembang. Kemudian, demi menyambut kemenangan Persib melawan Persipura dalam laga ISL, Ridwan Kamil sampai-sampai mencukur botak kepalanya. Jika publik mengenal Ahok, sang gubernur DKI suka mengamuk saat melihat ketidakdisiplinan bawahannya, sebenarnya Jawa Tengah juga punya sosok serupa. Dialah Ganjar Pranowo, sang gubernur. Pada Pilpres 2014, pejabat daerah yang terkenal dekat dengan rakyatnya ini pernah menjadi tukang cukur dadakan saat hasil quick count beberapa lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan Jokowi JK. Tak lama berselang, dalam sebuah video tantangan milik Ganjar Pranowo, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu juga tak segan-segan berjoget dangdut, seakan-akan tak peduli akan jabatannya yang pada umumnya identik dengan sikap kaku demi menjaga wibawa. Sementara itu di kesempatan lain, tepatnya pada sebuah acara pesta rakyat, sang gubernur yang terkenal suka belusukan itu juga tampak asyik ikut serta bermain futsal dengan memakai sarung. Dahlan Iskan merupakan sosok selanjutnya yang tergolong nyentrik karena tampak berbeda dengan pejabat kebanyakan. Berpenampilan hampir sama seperti Jokowi, Dahlan Iskan selalu memakai kemeja putih dan sepatu kets kesayangannya kemanapun ia pergi. Mantan Menteri BUMN ini menolak segala macam bentuk protokoler dan fasilitas khusus yang disediakan untuknya, seperti mobil dinas khusus, lift khusus, dan ruangan pribadi di kantor kementerian. Menariknya, Dahlan Iskan juga tidak segan menaiki kereta api untuk mengetahui apa saja kekurangan perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN ini. Beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Sragen, Jawa Tengah, ia memilih menginap di sebuah rumah petani miskin daripada di hotel berbintang. Selain menghemat anggaran, Dahlan juga ingin bernostalgia dengan hidupnya yang susah di masa kecil. Perlakuan Dahlan Iskan yang terkenal lainnya adalah ketika mantan reporter surat kabar ini marah di pintu masuk tol karena antrian tol yang panjang. Sejak itu, Dahlan pun gencar menggalakkan sistem pembayaran elektronik untuk jalan tol, sehingga pengguna jalan tol tidak perlu repot mengantri. Meskipun seorang wanita, Tri Risma hari ini atau yang akrab dipanggil Risma ini tidak takut untuk menyuarakan isi hatinya. Saat marah, sang wali kota itu tidak segan-segan marah pada bawahannya atau siapapun yang melanggar aturan. Penampilan Sri Kandi asal Jawa Timur itu pun jauh dari kesan pejabat. Salah satu hal luar biasa yang Risma pernah lakukan adalah saat ia menutup lokalisasi Gang Doli yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda. Hal ini menuai pro dan kontra yang cukup ramai. Sampai-sampai saat ia hendak melakukan penutupan Gang Doli, Risma sampai meminta keluarganya untuk merelakan nyawanya jika harus mati demi mewujudkan penutupan Gang Doli. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, ada seorang wakil menteri yang penampilannya sangat mencolok. Dialah almarhum Wijayono Partowidodo. Saat dilantik menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hanya Wijayono yang maju dengan rambut gondrong. Bahkan beberapa sahabatnya pernah mengaku melihat Wijayono memakai tali rafia sebagai ikat pinggang. Jauh dari kesan seorang pejabat, namun berani mengutarakan pemikiran-pemikirannya yang terkadang malah berseberangan dengan kementerian tempat ia bekerja. Kritikan-kritikannya yang tajam tidak jarang membuat panas para pejabat yang ia kritik. Jika para pejabat memilih berlibur ke tempat mewah, Wijayono memilih mendaki gunung untuk melepas penatnya. Saking cintanya terhadap gunung, nama gunung-gunung yang didaki disematkan pada nama anaknya, Kristal. Kristal adalah singkatan dari Kerinci, Rinjani, Semeru, Tujuh, Agung, dan Latimojong. Lulusan Institut Teknologi Bandung ini pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir ketika mendaki Gunung Tambora di ketinggian 2.500 meter.
Pemirsa, itulah 7 pejabat negara yang nyentrik. Tidak perlu penampilan mewah atau menjaga pencitraan untuk menarik simpati masyarakat. Mereka hanya mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan tulus melayani rakyat. But I swear today, with every